kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 192 sampai dengan 200. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4 anak-anak, ayo mengamati, menyapa pengunjung. Tampak pada gambar di sini Siti dan teman-teman saat berkunjung ke kebun binatang, mereka menyapa dengan ramah pengunjung yang lain. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria, ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep, ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko, ia berasal dari Solo. Edu berkenalan dengan Madin, ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Ayo berlatih anak-anak, pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Baik, dimulai dari gambar yang pertama, Baria dari Madura. Perlu anak-anak ketahui bahwa suku asli dari daerah Madura ini adalah suku Madura anak-anak. Maka ini kita hubungkan dengan tanda panah. Ini Baria dari Madura, suku Madura. Asep dari Bandung, suku asli yang ada di Bandung adalah suku Sunda anak-anak. Ini kita hubungkan dengan tanda panah di sini. Nih, di Bandung suku aslinya adalah suku Sunda. Lanjut, Joko dari Solo. Di daerah Solo suku aslinya adalah suku Jawa. Ini kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak. Selanjutnya, Madin dari Jakarta. Di sini, Jakarta, daerah Jakarta ini suku aslinya adalah suku Betawi. Kita hubungkan dengan tanda panah. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak untuk hasil diskusinya. Sikapku ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah adalah menyapa dengan ramah, mengajak mereka berkenalan, dan berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lanjut ke materi, ayo menulis anak-anak. Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut. Bacalah kalimat yang kamu buat di depan kelas. Baik, di sini Bu memberi contoh saja anak-anak. Nih kata sapaan yang pertama adalah Baria. Contoh kalimatnya, Baria, dari mana kamu berasal? Selanjutnya, yang kedua kata sapaannya Joko. Contoh kalimatnya, apa makanan khas daerahmu Joko? Kata sapaannya Joko. Yang ketiga, Madin. Contoh kalimatnya, Madin, bagaimana kabarmu? Lanjut ke kata sapaan yang keempat anak-anak, Asep. Contoh kalimatnya, selamat pagi Asep. Yang kelima, kata sapaannya kalian. Contoh kalimatnya, kalian harus menjaga kebersihan tempat wisata ini. Yang keenam, kata sapaannya sobat. Contoh kalimatnya, apa hobimu sobat? Kalimat ketujuh, Pak Satpam. Ini contoh kalimatnya, di mana letak toiletnya Pak Satpam? Anak-anak bisa membuat contoh kalimat yang lain, tidak harus sama dengan Ibu. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok.
apabila lokasinya sempit dibagi 4 kelompok. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktikkan untuk membentuk 2 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Ini untuk memudahkan, di sini kita bagi 24 siswa, kita bagi 2 kelompok anak-anak seperti cara yang sudah Ibu ajarkan. Ini kita buat 2 lingkaran atau 2 persegi panjang juga boleh anak-anak. Ini kita hitung dulu, kita bagi 2 kelompok sampai dengan 24 siswa menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sudah habis 24 siswa. Ini tiap kelompok kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 siswa. Kelompok kedua juga harus sama anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 siswa. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. 1 bagian dari 2 bagian yang sama, ini disebut dengan pecahan setengah atau 1/2. Ibu tulis setengah atau 1/2. Setiap kelompok terdiri dari, sudah Ibu hitung tadi, 12 siswa. Praktikan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita bagi 24 anak menjadi 3 kelompok. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sekarang kita hitung anggota tiap kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap kelompok ada 8 siswa anak-anak. Di sini kita tulis 8 siswa. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Ini 1 bagian dari 3 bagian yang sama dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3 atau 1/3. Setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Ibu lanjutkan anak-anak, praktikkan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang 24 siswa kita bagi anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 4 kelompok, tiap kelompok anggotanya ada 6 siswa. Ibu tulis 6 di sini. Ini. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. 1 bagian dari 4 bagian yang sama dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4 atau 1/4. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Baik, kita mulai dari gambar yang pertama. Di sini 1 bagian utuh.
ini dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Satu bagian dari dua bagian yang sama ini dapat dinyatakan dengan pecahan setengah atau 1/2 anak-anak. Ini kita lingkari. Gambar kedua, satu bagian di sini dari 4 bagian yang sama dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Ibu lanjutkan anak-anak. Di sini dinosaurusnya ada 3. Di sini satu bagian dari keseluruhannya ada 3 dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Selanjutnya, roti ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian dari 2 bagian yang sama dapat dinyatakan dalam pecahan setengah. Sekarang di sini ini seluruh bendanya ada 6. Setiap kelompok satu bagiannya di sini ibu lingkari, di sini ada 2. Satu bagian dari 3 bagian yang sama, semuanya 2 anak-anak. Ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Selanjutnya anak-anak, di sini ada 4 ekor ular. 1 ekor ular ini dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4 atau 1/4 karena merupakan satu bagian dari keseluruhannya ada 4. Sekarang belalang, ada 2 belalang. 1 belalang dapat dinyatakan sebagai pecahan setengah karena merupakan satu bagian dari 2 bagian yang sama. Ibu lingkari anak-anak. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Soal A, setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah titik-titik. Kalau setengah bagian ini berarti 1/2 anak-anak. Ini 1/2. Satu bagian dari 2 bagian yang sama. Berarti ini 36 siswa kita bagi menjadi 2 kelompok. Kalau anak-anak masih kesulitan untuk pembagiannya, kita buat seperti ini. Ini satu kelompok di sini ini terdiri dari 18 siswa. Ini Bu biar cepat membahasnya anak-anak. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 18 di sini. Selanjutnya, soal B, 1/3 bagian dari siswa kelas 2 adalah 1/3 itu 1/3 seperti ini. Berarti satu bagian dari 3 bagian yang sama. Kita bagi menjadi tiap 3 kelompok anak-anak. Tiap kelompok anggotanya ada 12 siswa di sini. Nanti anak-anak menghitung sendiri. 1/3 bagian dari siswa kelas 2 adalah 12. Soal C, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah kalau 1/4 ini 1/4 seperti ini berarti satu bagian dari 4 bagian yang sama. Kita bagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Tiap kelompok di sini anggotanya ada 9 anak-anak. Di sini ada 9. 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 9. Soal nomor 2, di kebun binatang terdapat 12 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah, kalau setengah bagian berarti kita bagi 2 sama banyak anak-anak. 12 rusa kita bagi 2 sama banyak. Ini tiap kelompok ada 6 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah 6. Soal B, 1/3 bagian dari jumlah rusa adalah, berarti kita bagi 3. Ini sama banyak anak-anak. Setiap kelompok anggotanya ada 4 rusa di sini. 1/3 bagian dari jumlah rusa adalah 4. Soal C, 1/4 bagian dari jumlah rusa adalah 12 rusa kita bagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Setiap kelompok anggotanya 3. Nanti anak-anak bisa menghitung sendiri nih. 1/4 bagian dari jumlah rusa adalah 3. Di kebun binatang terdapat 48 burung merpati. Untuk soal A, setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah, kalau setengah bagian tentu anak-anak masih ingat, kalau setengah ini berarti satu bagian dari 2 bagian yang sama. Ini sama saja kita selesaikan. Cara ibu yang lain kita bagi dengan 2 anak-anak. 48 dibagi 2.
Kalau anak-anak masih bingung dengan cara pembagian ini, belum hafal atau masih bingung cara menghitungnya, kita selesaikan dengan cara barisan perkalian. Kita menghitung dari angka 2, di sini kan dibagi 2, berarti kita menghitung dari angka 2, 2 kali 1. Angkat 2 jari, 2 tambah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Nanti anak-anak menghitung tambah 2 terus sampai bertemu angka 48. Di sini sudah bertemu angka 48. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini berarti 48 dibagi 2 hasilnya 24 di sini. Karena kebalikannya perkaliannya 2 kali 24, 48. Sekarang setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah 24. Sekarang sepertiga, anak-anak. Ibu tulis di sini 1/3. Sepertiga bagian dari jumlah burung, berarti kita bagi 3. Kita buat barisan perkalian 3 sampai bertemu bilangan 48. Nanti anak-anak bisa menghitung sendiri. Kita urutkan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16, berarti 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16. Sepertiga bagian dari jumlah burung merpati adalah 16. Lanjut soal C, sekarang 1/4. Ini 1/4. 1/4 bagian dari jumlah burung merpati adalah, berarti 48 dibagi 4. Nanti anak-anak boleh pakai cara perkalian berulang seperti ini. Hasilnya adalah 12. Berarti kita tulis di sini hasilnya adalah 12. Soal keempat, di kebun binatang terdapat 60 bebek. Soal A, setengah bagian dari jumlah bebek adalah, kalau setengah berarti dibagi 2. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Nanti anak-anak boleh pilih cara ibu mana yang paling mudah. Ini berarti jawabannya adalah 30. Soal B, sepertiga bagian dari jumlah bebek berarti 60 kita bagi 3, hasilnya 20. Kita tulis 20 di sini. Soal C, 1/4 bagian dari jumlah bebek, berarti kita bagi 4. 60 dibagi 4, 15. Sini adalah 15 di sini. Lanjut ke soal nomor 5, anak-anak. Di kolam kebun binatang terdapat 72 ikan koki. Soal A, setengah bagian dari jumlah ikan koki adalah, berarti 72 dibagi 2 hasilnya 36. Kita tuliskan di sini 36. Soal B, sepertiga bagian dari jumlah ikan koki adalah, berarti kita bagi 3. 72 dibagi 3 hasilnya 24. Ada 24. Soal C, 1/4 bagian dari jumlah ikan koki adalah, kalau 1/4 berarti kita bagi 4. 72 dibagi 4 hasilnya adalah 18. Kita tulis di sini, anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat membedakan suku dan asal daerahnya. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak, nama suku dan daerah asal atau provinsinya. Yang pertama, suku Gayo berasal dari daerah Nanggro Aceh Darussalam atau NAD. Suku Batak dari Sumatera Utara. Suku Betawi dari DKI Jakarta. Suku Sunda dari Jawa Barat. Suku Baduy dari Banten, suku Madura dari Jawa Timur, suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat atau NTB, suku Dayak dari Kalimantan, suku Ambon dari Maluku, dan suku Asmat dari Papua. Nanti anak-anak bisa membuat contoh-contoh yang lain, masih banyak anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.